Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, nama warahmatullahi saya wabarakatuh. Asiswi Tanti. Saya merupakan mahasiswa PPG Dajab tahun 2022 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai salah satu narasumber yaitu Ibu Siti Karyawati. Beliau merupakan salah satu guru pengajar di MTS Negeri 2 Kediri. Terima kasih Ibu atas kesempatannya sehingga saya diberikan waktu untuk wawancara pada malam hari ini. Kita mulai Iya. nggih Bu untuk wawancaranya. Untuk Iya. pertanyaan yang pertama, bagaimanakah pandangan Ibu terkait dengan metode pembelajaran berupa metode ceramah yang masih sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru dalam mengajar? Gini, menurut saya penggunaan metode ceramah itu masih relevan untuk digunakan sampai sekarang, tapi dengan dikombinasi dengan metode yang lain. Misal nggak monoton ceramah satu arah, kita bisa diskusi dua arah, melibatkan peserta didik untuk ikut aktif juga dalam kegiatan pembelajaran. Berarti nanti diusahakan metode yang digunakan itu merupakan metode yang bisa menimbulkan suasana belajar yang interaktif ya Bu ya? Iya. Karena kan, peserta didik sekarang sumber belajarnya itu banyak. Dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, kita pun juga harus mengikuti itu untuk memaksimalkan proses kegiatan belajar mengajar. Iya. Kemudian apakah harusnya itu metode ceramah itu sebaiknya dikombinasikan dengan metode yang lainnya? Iya, karena kalau hanya ceramah saja, anak cenderung karena kan gini, konsentrasi anak itu tidak bisa penuh. Biasanya dia bisa penuh itu di 10 sampai 20 menit awal. Setelah itu, anak akan cenderung fokusnya tidak pada satu titik istilahnya gitu loh. Jadi bisa digabung dengan metode diskusi, bisa digabung dengan metode pembelajaran yang lain. Terkait dengan model-model pembelajaran itu yang terkini atau yang pernah Ibu lakukan itu seperti apa? Yang pernah saya lakukan itu model kooperatif ya, yang kemarin-kemarin sebelum masa pandemi itu pernah menggunakan beberapa model kooperatif, mulai dari SETAT, Jigsaw, TAI, biasanya pernah mempraktekkan menggunakan itu di proses pembelajaran. Kemudian selama pandemi kemarin bagaimana Ibu? Model Selama atau metode yang digunakan? Kemarin waktu pandemi itu tertolong karena dari, Kemenak itu kan ada aplikasi yang namanya Alevet. Itu yang bisa diakses waktu itu kelas 7. Di Alevet itu sudah ada lengkap mulai dari metode video pembelajarannya, game interaktif siswanya, juga tes pemahaman siswanya. Jadi waktu itu kombinasi pakai Zoom juga, karena nggak bisa tatap langsung, juga pakai aplikasi yang dari Kemenak Alevet itu. Oh, terkait penggunaan media pembelajaran itu yang pernah Ibu lakukan itu menggunakan media seperti apa? Eee, saya pernah menggunakan digital, pernah juga yang pakai manual. Biasanya kalau misal yang digital itu kan pakai video pembelajaran yang bisa berasal dari YouTube atau buatan sendiri, atau dari akun-akun aplikasi matematika yang tersedia. Kalau yang manual itu biasanya kita bisa membuat sendiri dari karton atau dari, medium bahan-bahan yang tersedia di sekitar kita lah, seperti itu. Menurut Ibu, apakah media itu sekarang itu harus digital ataukah masih non digital itu juga masih bisa digunakan? Saya rasa dua-duanya bisa berjalan berkesinambungan kok. Kita bisa pakai digital yang bisa diakses siswa sendiri, ataupun kita bisa menggunakan contoh yang ada di sekitaran, yang ada di dalam ruang kelas lah. Misalnya, pada kegiatan, pada materi tertentu gitu, kita bisa menggunakan contoh-contoh yang ada di lingkungan sekolah. Oh, ya. Menurut Ibu, itu karakteristik media yang interaktif itu seperti apa?
yang Yang membuat anak tertarik dan semangat untuk istilahnya gini, merangsang anak untuk, merasa, "Wah, saya mau loh kayak gini," kayak gitu loh. Jadi bisa memunculkan keinginan, memunculkan daya pikir semacam itu. menurut Ibu, seorang guru itu bagaimana ya caranya untuk bisa mengupgrade atau meningkatkan kemampuan untuk bisa membuat media-media yang interaktif itu harus kita itu yang dilakukan itu seperti apa? Bisa dengan banyak, misalnya kan bisa sharing dengan teman sejawatnya, atau bisa mengikuti pelatihan, atau sekarang kita bisa mengakses dari, sumber-sumber misal yang dicontohkan di YouTube atau yang ada di internet kan banyak, bisa kita gunakan itu untuk referensi dalam membuat media pembelajaran agar proses kegiatan pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan terjadi komunikasi dua arah antara pendidik dan peserta didik. Dari paparan tersebut kan sepertinya media itu memang harus ada nih dalam setiap pembelajaran itu. Diusahakan, mungkin membantu memaksimalkan proses pembelajaran. Kalaupun harus ada, mungkin lebih baik memang ada, tapi nggak yang monoton ketika tidak ada media tidak terjadi pembelajaran, tapi memaksimalkan proses pembelajaran bisa melalui media pembelajaran. Jadi diusahakan medianya itu yang interaktif, disesuaikan dengan metode dan model pembelajaran yang pas dan sesuai dengan karakteristik masing-masing materi. Seperti itu, Ibu. Iya, bisa seperti itu. Karena kan masing-masing materi tentunya kan punya karakter yang sendiri-sendiri kita dalam Berbeda. mengajarnya Iya, seperti itu. Oke, iya. terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Kita akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi